Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Joseph bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini Joseph ada mengemukakan suatu rahasia daripada kitab suci yang seharusnya akan mencelikkan mata orang yang mendengarnya. Mari kita saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Gitu. Iya, waalaikumsalam Raihan Al-Khalifah. Bang dulunya Islam kan bang, terus kalau boleh tahu itu apa teh murtadnya sekeluarga apa bang Joseph doang? Saya aja bro. Oh, berarti sekarang orang tua masih muslim bang? Masih? Berarti sendiri aja ya bang ya? Iya, kita nggak tahu ke depannya kalau saya sendiri atau ada yang nyusul. Saya sih berharap nyusul ya, karena keselamatan itu dikehendaki oleh Allah untuk semua orang. 1 Timotius 2:3 sampai dengan 4. Saya lagi berbicara, jangan suka dipotong-potong gitu, nggak sopan. Oke bro. Saya tadi bilang ya, kamu kan bilang, saya doang. Saya bilang, saya sih berharapnya nggak seperti itu, semuanya nyusul. Kenapa? Karena dalam 1 Timotius 2:3 sampai dengan 4, saudara bisa baca, inilah yang berkenan dan dikehendaki oleh Tuhan Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi pengetahuan akan kebenaran itu harus diperoleh oleh semua orang. Itu, dan Allah menghendaki supaya selamat, seperti itu. Ya, lanjut aja. Apa sih bang yang buat abang percaya banget gitu sama Kristen sampai murtad? Satu aja alasan kenapa? Seperti kata Santo Agustinus Hippo, jika tidak ada otoritas dari gereja Katolik, maka aku tidak akan percaya dengan Alkitab. Otoritas gereja itu sangat kuat di dalam kekristenan sampai Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sama seperti dalam Yesaya 21. Ya. Dan aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia, dan aku akan menaruh kunci kerajaan Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Dan itu adalah penggenapan dalam Matius 16:18, penggenapannya di situ. Makanya saya bilang, ketika berbicara otoritas, Anda orang Kristen jangan ragu, sebab otoritas sudah sedari mula dalam perjanjian lama jelas. Allah memilih siapa yang mewarisi kerajaannya. Dalam perjanjian baru, Allah pun memilih di antara para murid siapa yang mewarisi kerajaannya, yaitu Rasul Petrus tadi, Matius 16:18. Makanya dibilang apa? Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Itu sebab makanya Santo Agustinus Hippo, dan tadi saya ulangi lagi data patristik jelas, para bapak-bapak gereja sangat menghormati keutamaan Petrus dan penerusnya. Gitu. Makanya saya percaya dengan kekristenan, karena iman yang benar dan iman yang pasti itu harus bersifat absolut, bukan yang bersifat relatif. Apa itu relatif, Joseph? Maksudnya masih bingung dengan keselamatannya. Kalau saya boleh ditanya bagaimana pendapat saya dengan iman saya yang dulu, ya karena kamu tanya pendapat saya, yang saya bilang belum ada kepastian. Kayak gitu bro Raihan. Bang. Apalagi? Kalau kitab Al-Quran menurut abang ada kesalahan apa enggak bang? Sampai murtad bang. Coba satu kesalahan ada gak di Al-Quran? Sesuai dengan logika, ketika Anda mempertanyakan sesuatu berarti Anda meragukan apa yang sedang Anda tanyakan. Jadi tanpa perlu saya jawab, Anda sebenarnya sedang membunuh diri Anda sendiri. Anda bertanya kepada orang Kristen lagi, ada kesalahan nggak? Berarti Anda meragukan itu. Anda yang meragukan itu. Bukan meragukan bang, soalnya kan abang murtad bang. Jadi saya malu nanya. Bertanya sesat di jalan, betul nggak? Malu bertanya sesat di jalan, betul nggak? Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan, betul nggak? Kok kemana-mana sih? Loh, nggak kemana-mana, ini sesuai dengan logika, kita bermain logika, sepakat atau enggak? Kalau kamu nggak mau pakai logika sekarang, open cam, kamu belah otak kamu kosongkan otakmu dari kepala kamu, sehingga kita tidak pakai logika. Kok tengil? Kamu paham nggak sih, saya lagi ngomong baik-baik loh. Ketika saya bilang sesuai dengan pepatah, makanya dengerin nih, kamu udah mulai terpancing, padahal saya ngomongnya santai loh. Kenapa tengil? Saya ngomongnya santai loh. Kalau kamu mau... kacau deh. Ayo pancokin juga. Apa sih?
Kamu kan bertanya ada kesalahan nggak di dalam kitab Mula, malah turun. Jadi kamu tuh sebenarnya blunder dan sedang menunjukkan keblunderan kamu di hadapan 1000 orang. Betul nggak saudara? Saudara kalau bertanya itu pasti bingung nggak? Joseph, kalau arah kekuningan itu karena saudara nggak tahu arah kekuningan, betul nggak? Ya. Ya mungkin ada orang nanti bilang, tapi kan ada orang bertanya hanya mau ngetes. Ya tapi dengan melihat saya lihat orang seperti itu ya, itu namanya bukan ngetes sih. Gitu. Karena logika aja sesuai dengan peruntukannya. Ya, pertanyaan itu diajukan karena memang kita tidak tahu atau bahkan meragukan. Gitu. Ragu-ragu dengan apa yang kita tanya. Gitu. Menurut kamu saya cantik gak sih? Nah, itu kan karena insecure. Menurut kamu saya ganteng gak sih? Menurut kamu bajunya bagus gak sih di saya? Nah, paham? Jadi kalau kamu nanya tentang bagaimana kita ya, kamu jawab sendiri dengan pertanyaanmu. Kamu aja meragukan, apalagi saya yang di luar kamu. Simple. Silakan. Saya mau bertanya, ini bisa kah? Ya bisa lah. Tapi kalau berpolemik, tanggung sendiri resikonya. Saya ini kayak mau bertanya tentang asal-usul adanya agama Kristen. Asal-usul agama Kristen? Agama Kristen itu tadinya bukan agama. Kristen itu artinya pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Terus kenapa? Iya, yang itu kan awalnya tuh muridnya itu kan kayak istilahnya menyebarkan kisah kan, kisahnya menyebarkan berita keselamatan, menyebarkan Injil, menyebarkan apanya? Menyebarkan kisah apa? Memangnya kamu pikir ini agama dongeng? Agama dongeng itu nanti yang munculnya di abad ke-7. Next, apa pertanyaannya? Enggak, gini lah. Kan itu kalau nggak salah tuh ya, itu pas sudah Yesus sudah nggak ada itu, murid-muridnya tuh apa tuh ya, kayak Kata siapa Yesus sudah nggak ada? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kamu jangan kamu kalau dilurusin jangan enggak dong, jangan denial. Saya lurusin. Kamu bilang Yesus sudah nggak ada. Kata siapa? Saudara, Yesus itu menyertai kita sampai akhir zaman. Percaya nggak? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jangan iya aja. Kamu nggak tahu kan? Pergilah dan jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus juga ngomong dalam Injil, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Itu namanya omnipresent, maha hadir. Yesus itu bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Next, apa lagi pertanyaannya? yang saya maksud tuh kayak masalah sejarahnya, awal mulanya tuh lah, secara sejarah. Ya secara sejarah pada saat Yesus Kristus memulai pelayanan publik ministry-nya, ya di situ banyak orang-orang yang sudah menjadi Kristen dan percaya. Kristen itu kan mengikut Kristus. Walaupun sebutannya baru ada setelah kita baca dalam Kisah Para Rasul. Untuk pertama kalinya jemaat di Antioquia disebut sebagai Kristen, tapi bukan berarti Kristen baru ada pada saat itu. Penyebutannya baru ada. Gitu. Terus asal usulnya Kristen itu sampai menyebar ke seluruh dunia tuh gimana itu? Ya karena penyebaran oleh para murid-murid. Rasul Thomas itu muridnya Tuhan Yesus itu menyebarkan Injil ke daerah Asia di India. Rasul Petrus dan Paulus ke Roma. Untuk apa dia menyebarkannya? Lu tadi nggak denger ya? Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya karena amanat agung dari Tuhan Yesus. Gimana ya? Apalagi kayaknya kayaknya segitu aja dulu deh. Iya, kalau kamu mau bertanya kenapa Kristen bisa nyebar, ya karena tadi amanat dari Tuhan Yesus, amanat agung. Kemudian kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah yang kita sembah dan kita percaya menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, bukannya ada takdir-takdir kayak gitu. Takdir nggak ada di dalam konsep kekristenan. Ya. Oke. Makasih.
Ya, terima kasih kembali. Tanya sampai ampun-ampun. Pede amat. Lakon lu aja palsu. Shalom kuncing Ren. Salam, halo bang. Kristen Yang atau kemarin Islam? bang, Kristen atau Islam Islam? bang. Islam. Yang kemarin Islam. bang. Saya Ini lupa. bang di. Banyak orang yang naik. Oke siap. Ini dari Matius ayat 18 pasal 10 itu Kenapa di situ? Duh, ini buku-buku ini ribet. tentang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ada yang nelfon, kamu angkat dulu tuh. Udah. Dan karena aku, Itu kamu bukan akan diangkat, digiring kamu ke. reject itu. Matius Iya, 18 sorry. ayat 10 kata kamu. Pasal 10 ayat 18. Tadi bilang Matius 18 ayat 10. Matius 10 ayat 18 terus kenapa? Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang dimaksud Allah di sini adalah Allahnya Yesus kah? Bukan, Yesusnya sendiri. Baca dong kalimat pertama loh, saudara, begini loh. Anda baca kalimat, jangan Anda pisahkan, di situ ada koma. Koma di situ sebagai kata hubung. Kita baca pelan-pelan. Iya. Baca Dan pelan-pelan. karena aku, Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan saya, di situ orang-orang digiring itu karena apa? Karena siapa? Baca di kalimat pertamanya. Dan karena aku di situ siapa? Aku di situ. Yesus. Ya sudah. Saya langsung jawab ya, cuma 5 detik doang. Karena Yesus loh. Oke, berarti yang maha mengetahui berarti dia ya. Ya iyalah. Tapi kenapa kok di situ tertulis Allah ya bang? Kenapa nggak tertulis Yesus aja gitu? Itu kan sudah ada kalimat Baru awalnya. tanya. Dan aku, Allah di situ untuk menunjukkan keilahiannya. Terus kenapa? Oh begitu. Anggapannya nama lainnya ya. Bukan nama Dari lainnya, apa? hakikatnya itu sebagai hakikatnya Allah. Oh sebagai hakikat. Makanya Oke, ayat oke. dibaca itu satu perikopnya itu kan penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Baca di situ, saudara, perikopnya. Saya tunjukkan deh Udah. biar kamu nggak bebal. Nih, kalau kamu nggak Udah, percaya. Lihat Lihat aku nih. mengutus kamu seperti domba ke Nih, tengah-tengah baca serigala. perikopnya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan siapa? Akan Yesus. Akan Yesus, sorry, malah Iya. kecoret. Akan Yesus, ya kan? Dan di Lihat sini aku dikatakan mengutus tidak kamu mengenal seperti- Allah. Ini dengerin saya, tidak mengenal Allah. Padahal di sini perikopnya pengakuan akan siapa? Akan Yesus. Pengakuan Jadi akan Yesus, simple. ya. Ya udah, berarti kalau tidak mengenal Allah berarti artinya Allah yang dimaksud siapa? Oke. Ya sudah, Oke. simple. Hah? Oke. Ya sudah. Udah bang. Makanya di sini baca dari ayat pertama bahkan lebih jelas lagi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba. Aku di sini merujuk kepada siapa? Ya mengutus Yesus. ke Allah bang. Enggak ada Allah, baca ini. Kamu mau buka dalam Alkitab yang ada tinta merah, tinta hitam. Tinta merah itu perkataan siapa, saya tanya? Tinta merah perkataan siapa? Ayo, Tinta orang hitam Islam. semua sih. Ya ini kan Alkitabnya. Kamu lihatnya yang di Alkitab lain nih. Nih Alkitab Sabda tuh yang ada hitam ada merah. Kamu ya kalau kayak gini ya hitam doang. Karena nggak penting kalian mau hitam mau merah. Bikin kalian maksa nih. Tuh tinta merah. Tuh. Jadi yang mau ngomong ini siapa? Yesus. Nih merah. Lihat aku, kata ganti aku itu simple bro. Nggak seperti imanmu. Kata kami kalian blunder ngejelasinnya. Kata ganti kami aja ribut. Oh itu nama penguasaan Tuhan, nama penguasaan Tuhan. Terus Yesus itu pakai aku itu untuk merujuk subjeknya secara pribadi. Berarti Ya. yang tertinggi itu nama lain dari Bapa atau Roh Kudus itu di Allah ya bang. Itu hakikat bukan nama lain bro. Pemahaman kamu kok serendah itu. Oke, siap. Itu Itu hakikatnya hakikat. Bapa, Putra, Roh Kudus hakikatnya adalah Allah. Ya, Oke, ilahi. siap. Hmm. Siap. Oke, mengerti dah bang. Thank you bang. Itu juga bro. Halo.
Shalom Mulyana. Selamat malam. Shalom. Malam. Mulyana. Malam. Tadi Iya. Anda bilang di bawah mahasiswa teologi banyak yang nyamar jadi ustadz, betul? Enggak nyamar. Kamu Cuman bilangnya seperti itu. tampilannya gitu kok kayak Islam. Tampilannya ke Islam. Oke, yang pertama saya harus klarifikasi dulu. Siapa yang kamu ya? Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu saya mahasiswa teologi? Enggak, saya nggak nuduh. Saya nggak nanya Cuma dulu, pendapat saya doang. tanya sama kamu, dari mana kamu tahu saya mahasiswa teologi? Karena Anda komentar tadi, mahasiswa teologi sekarang banyak yang niru ustadz. Sekarang saya tanya, dari mana kamu tahu saya mahasiswa teologi? Pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan. Enggak, cuman ini aja. Nah, cuman asal nebak aja. Jangan begitu ya Pak ya, udah tua ya. Semakin tua umur semakin sadar dengan apa yang Bapak lakukan. Bukankah dalam Islam segala sesuatu yang Anda lakukan ada pertanggungjawabannya di akhirat? Itu satu. Kedua, saya tanya, ketika Anda bilang mengapa meniru Islam, sekarang saya tanya di bagian mana saya meniru Islam? Ya biasa kalau orang Arab kan pakai itu. Biasa kalau orang Arab pakai itu. Sekarang saya tanya, ini namanya apa? Sorban. Namanya apa? Sorban. Salah. Sekali lagi saya tanya, saya kasih kesempatan. Namanya apa? Ya pakai kopiah sorban. Kopiah sorban. Salah. Buka. Bapak punya HP yang lain? Punya HP yang lain? Punya laptop? Anda punya laptop? Anda keluar aplikasi sekarang kalau nggak punya dua-duanya. Saya kasih kesempatan. Anda cari di Google. Apa itu imamah? Sering saya seperti ngadepin orang seperti Anda. Ngeklaim barang milik Anda. Seolah-olah ini milik Anda. Kalau ini milik Anda, Anda buktikan kepemilikannya. Contoh, kalau Anda... Gini, saudara, saya pakai analogi simpel. Anda diam di satu rumah. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal datang. Ini rumah saya. Kamu keluar. Mau tidak mau, ketika ada penyelesaian dari ketua RT, kalau memang ini serius, harus punya bukti dong yang mengklaimnya nggak? Yang mengatakan ini rumah saya harus punya sertifikat, harus tahu asal-usulnya, ya nggak? Untuk membuktikan klaim. Betul nggak? Nah, sekarang sama. Pakai analogi simpel aja. Kalau ini milik kalian, ini namanya apa? Salah. Sudah 2 kali jawab kamu salah. Bukan sorban. Bukan kopiah sorban. Ya. Ini imamah. Belajar lagi. Dan orang Arab yang pakai ini nggak semuanya Islam. Ya. Nggak semuanya Islam, seolah-olah Islam tuh kenapa sih kayak pencetus segala sesuatu hal gitu ya? Pede sekali Anda. Memangnya menurut Anda sebelum ada Islam orang Arab pakai apa kalau nggak ada ini? Hah? Pakai caping petani gitu kayak kita orang Indonesia? Ngotak dong, itu artinya tradisi budaya sudah menjadi tradisi turun-temurun. Mereka pakai seperti ini, kenapa? Panas. Dan yang pakai ini nggak harus Islam. Kalau kamu pergi ke sana kamu mau beli imamah, ya, satu paket dengan ini, nggak ditanya mana KTP Anda, where's your ID, kayak gitu. Mana ID kamu? Saya melihat agama nggak pernah. Beli aja, orang dia cuma cari cuan, ya, gitu ya Pak ya. Kalau seperti itu nanti mungkin teman-teman yang di sini ada yang Chinese minta tuh balikin baju koko itu kan jelas namanya koko, itu punya Chinese tuh, ngapain kamu pakai? Bukannya ada dalam suatu hadis, mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Itu bajunya teman-teman Chinese tuh. Memang mereka percaya sama Tuhanmu, nabimu sedari mula? Enggak, mereka itu punya kepercayaan sendiri mereka. Ya, baju koko itu bajunya mereka itu. Silakan, mau ngomong apa lagi? Kalau terkungkung dengan batasan-batasan ini milik agama ini, tidak ada yang orisinil dalam agama Anda. Arsitektur bangunan ibadah Anda itu nyolong dari gereja Katolik Timur. Ya, pakai kubah. Kenapa saya bilang gereja Katolik Timur? Bahkan gereja Katolik Barat pun ada. Tuh, di Pisa sana, di Florence sana, Basilika di Florence sana, di Italia sana, Anda punya kubah itu. Duomo di Firenze. Itu pakai kubah. Ya, jadi jangan asal klaim. Boleh klaim tapi pakai bukti, terserahlah. Saya sudah malas nanggepin kalian. Kalau sarung itu juga sebenarnya itu tradisi Nusantara sih.
Mukena baru, mukena itu dari Walusongo. Baru itu nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang pakai ibadah pakai mukena baru kalian protes tuh. Mukena baru memang dari Wali Songo, berdasarkan sejarah. Itu. Beda gak dengan tudung ya, beda dengan kerudung. Mukena memang dari Wali Songo, teman-teman. Mukena dari Wali Songo ya, yang nyebarin itu tuh, lir ilir tuh menyebarkan Islam di tanah Jawa. Tuh. Ada lagi, Bro Mulyana. Next. Jika Yesus adalah Allah, kenapa Yesus teriak-teriak ketika hendak disalib? Kemana Allahnya? Teriak-teriaknya kayak gimana ya, Bu? Tolong perhatikan bagaimana Anda memahami. Artinya apa itu? Allahku, Allahku, jangan engkau tinggalkan aku. Kurang tepat. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengutip, Ibu tahu itu dari mana? Mengutip Mazmur 22 ayat 1. Ya. Sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi ketika mendaraskan Mazmur di awal mula kalimat itu akan disambung. Maka itu adalah tradisi, sekali lagi teman-teman. Tradisi yang masih dipertahankan oleh gereja Katolik pada saat liturgi Sabda yang disebut dengan Mazmur Tanggapan. Betul atau tidak, Coach Charles? Betul. Mazmur 22 ayat 2 kalau nggak salah ya. Betul, Mazmur 22 ayat 2. Jadi kebiasaan orang Yahudi ketika mengutip Mazmur di awal kalimat itu akan dilanjutkan. Maka dalam ajaran gereja Katolik itu dipertahankan dalam liturgi Sabda. Itu membuktikan bagaimana gereja Katolik sangat alkitabiah. Ya, bahkan kebiasaan Yesus ketika Yesus mengutip Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara nanti perhatikan pada masa sengsara itu Mazmur itu didaraskan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya. Artinya apa? Saudara baca seterusnya. Kita baca Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan seterusnya ya. Mazmur 22. Mazmur 22. Nih, saya tampilkan di layar deh. Nih, Mazmur ya, Mazmur 22. Ibu perhatikan, lihat di sini. Ini adalah Mazmur Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Kita baca. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah nubuatan dari Raja Daud yang dalam kitab Mazmur mengenai penderitaan Mesias. Kenapa penderitaan Mesias? Kita lihat baca Bu di sini. Ya, kita lihat di sini. Dari ayat ke-7 paling jelas ya, saya langsung aja singkat supaya ibunya nggak terlalu ini teman-teman ya. Jadi kita memahami bagaimana background dia, karena dia Islam kita nggak perlu ini. Takutnya nanti protes kelamaan. Kita baca di sini. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Perhatikan, Yesus ketika dia disalibkan, ketika dia ditangkap, ketika dia diadili, ketika dia didera oleh tentara-tentara Romawi, apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Penghinaan, betul. Pencelaan, betul. Ini poin 1 tergenapi. Oh, poin satunya yang tadi ya, sorry. Ini poin pertama nih. Poin pertama tergenapi ya, Mazmur 22 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjut. 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara, kalau baca Alkitab dan tahu peristiwa Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus disalib, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala melihat Yesus sambil menggelengkan kepalanya, mengatakan, bukankah dia ini anak Allah? Kenapa dia sendiri tidak dapat mampu untuk menyelamatkan dirinya jikalau dia berkenan di hadapan Allah? Baca di sini. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarkanlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Tuh. Selanjutnya digenapi. Lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Lembu jantan itu adalah lambang dari militer, tentara. Lembu jantan, ya, mengurumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengurumuni aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menekam dan mengaum. Kita baca lagi. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendi, hatiku menjadi seperti lilin dan hancur luluh di dalam dataku. Saudara tahu apa yang terjadi pada saat tentara Romawi memastikan Yesus sudah mati atau tidak? Dia menusukkan tombak ke dalam lambung Tuhan Yesus dan apa yang terjadi? Tercurah air dan darah dari lambung Tuhan kita Yesus Kristus.
Ya. Kita baca lagi yang berikutnya. Kekuatanku kering, seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Kita baca ini. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Yesus itu ketika disalib apa yang terjadi? Ketika dia dipaku di kayu salib. Anda lihat salib sekarang. Dipaku tangan dan kakinya. Betul ya? Anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Yesus disalibkan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu siapa? Penjahat, Gestas dan Dismas. Ya. Kemudian segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Baca lagi berikutnya, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara tahu kan kisahnya? Tentara Romawi itu mereka membuang undi terhadap jubahnya Tuhan Yesus dan dibagi-bagi. Digenapi lagi. Ya. Disinilah mulai twistnya. Twist itu artinya apa? Ini memang Mazmur kelihatannya seperti penderitaan, seperti kesengsaraan, seperti keputusasaan, seperti grief. Tapi nanti Anda lihat di sini akan ditwist menjadi pengharapan akan iman, menjadi kesukacitaan. Kita baca dari mana? Kita baca dari sini. Ya, kita baca dari ayat 23. Kita baca dari ayat 23. Aku akan menghancurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Perhatikan di sini ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Baca ayat 28 semakin jelas lagi. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Yang tadi berisi keputusasaan, kesengsaraan, tiba-tiba ditwist. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepadanya, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Tuh. Baca lagi. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Nih, di hadapannya akan berlutut. Anda baca Filipi. Nih, penggenapannya semakin jelas dalam Filipi. Nih, supaya dalam nama Yesus ngapain? Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, tuh. Saya jawab Anda hanya dalam sola scriptura. Lanjut, apa lagi pertanyaanmu? Strawberry imut. Shalom. Sebentar Ibu, honey bread. Ya, shalom bro. Selamat malam Strawberry semuanya. Ya, shalom. Ya. Iya bro, Silakan. boleh join. Sebentar ya, kita masih ada strawberry imut. Strawberry imut silakan ditanggapi. Pas sudah cukup jelas. Untuk kali ini cukup jelas. Untuk kali ini cukup jelas, luar biasa. Ya, sudah, kalau tidak ada saya turunkan ya. Ada lagi? Kalau tidak ada saya turunkan. Ya. Nggak ada. Oke. Jelas tuh. Ya, silakan Ibu. Honey bread, silakan. Iya, ini Bro Joseph. Salam kenal. Ini pertama kali saya di sini ya. Saya mau bertanya untuk Bro Joseph dan kawan-kawan. Apakah bisa menjelaskan makna teologis dari Maria itu? Posisi teologisnya bagaimana itu ya? Ibu paham arti teologis gak? Ibu paham arti teologis gak? Bisa dijelaskan mungkin?
Teologis dari kata theos dan logos, berbicara mengenai Allah. Nyambung nggak kira-kira kalau berbicara mengenai Allah kepada Maria? Nah, ini saya juga mau tanya, apakah Maria itu punya posisi teologis di Saya Katolik? ulangi lagi ya Bu. Teologi itu dari kata theos dan logos, berbicara mengenai Allah. Sekarang kalau misalkan Ibu masih mau menyamakan Maria dengan teologi, saya tidak akan jawab karena sudah jelas arti teologi itu artinya apa. Artinya Allah. Ibu nggak Tentang dengar Allah. berarti. Teologi itu dari bahasa Yunani. Theos dan logos, artinya ilmu tentang Allah. Nyambung nggak kira-kira berbicara mengenai Maria tapi membahas tentang teologi? Berarti Maria bukan Allah ya? Ya memang Maria bukan Allah. Sejak kapan Maria itu Allah? Oh, begitu. Oke, oke. Lalu posisinya Maria itu bagaimana di Katolik? Kalau Katolik itu namanya Mariologi, Bu, tentang Maria Ya, ya. Mariologi. Ya, bukan hanya bagi Katolik, bagi orang Kristen dan orang percaya Kristen sejati, Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Kristus sesuai dengan Konsili Efesus yang ditegaskan pada saat itu untuk melawan orang-orang yang berpemahaman Nestorian, yang kemudian hanya percaya Bunda Maria adalah hanya Bunda Kristus saja, bukan Bunda Allah. Sudah selesai dalam Konsili Efesus pada tahun 431, Bunda Maria dipertegas dengan Theotokos, atau dalam bahasa Latinnya Mater Dei, atau dalam bahasa Indonesianya Bunda Allah. Mau protes, jangan protes ke saya. Beli mesin waktu, balik ke tahun 431. Ini iman kita sudah berdiri sejak semula. Sebelum Islam ada bahkan. Silakan ada. Apalagi pertanyaannya? Berarti Maria bukan Theos ya? Ya memang Maria bukan Theos, Maria Bunda Allah. Maria Bunda Allah, Bunda bagi kita orang percaya. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya, itu dulu deh. Kalau ada yang mau naik, angkat aja nggak apa-apa. Saya biasanya selain satu orang sih, karena kalau selain satu orang itu nggak fokus, mending Ibu lanjut aja apa yang mau ditanyakan. Karena kan tadi Ibu minta naik, jadi saya prioritasin. Pokoknya setiap ada orang yang minta naik itu saya akan prioritasin. Makanya tanggung jawab ketika Anda sudah siap dinaikkan, artinya Anda harusnya sudah siap. Mau ngapain lagi? Kalau tidak ada turun, kalau masih ada silakan disambung. Begitu. Itu adalah etika. Jadi ketika Anda komen minta naikkan saya Joseph, saya bisa naik. Nah itu artinya Anda sudah siap, Anda punya urgensi dan saya menghargai itu. Sehingga ketika saya sudah dalam menghargai Anda seperti urgent. Nah, silakan hargai. Ketika saya sudah naikkan Anda, silakan. Oke, terus kenapa di dalam Katolik itu sendiri banyak sekali porsi penyembahan itu kepada Maria yang adalah Theotokos itu? Saya sudah bilang yang dihormati Maria itu bukan hanya orang Katolik. Anda kalau kayak gini nanti saya ajak gandeng orang-orang Protestan, Lutheran, dan orang Ortodoks. Karena kami sebagai orang Kristen sejati yang berasal dari satu gereja, yaitu gereja Katolik, yang tadinya berasal dari gereja Katolik, itu sama menganggap Maria itu sebagai Bunda Allah, Bunda orang percaya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib, "Ibu, inilah anakmu," dan ketika dia melihat kepada Rasul Yohanes, dia menyerahkan ibunya, "Inilah ibumu." Saya Lutheran. Kalau Lutheran, Ibu sekarang menganggap Martin Luther itu, apakah Martin Luther berdevosi kepada Bunda Maria atau tidak? Martin Luther dulu iya, karena dia kan Bukan dulu, sekarang iya. Sampai ketika Martin Luther itu berpisah dari gereja Katolik, 95 tesis Martin Luther tidak ada yang membahas tentang dogma Maria. Bahkan ketika hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga, Luther memberikan puji-pujian kepada Maria ketika hari Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Tapi di dalam Lutheran sendiri kami tidak memberikan porsi Maria itu sebagai orang Ya itu urusan Anda. Kalau Anda bicara kepada saya itu malah menunjukkan keblunderan Anda. Artinya Anda tidak paham mengenai bagaimana Martin Luther tujuan awalnya, berarti kan begitu? Kalau Anda apa yang saya katakan justru itu malah memutarbalikkan itu kepada skriptura, kepada berarti Anda tidak paham. Tadi kan saya sudah bilang Martin Luther memberikan pujian pada saat hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Lalu Anda bilang sekarang Lutheran tidak seperti itu. Tapi dia memang bukan itu. Dia itu mengkritisi yang memang mengkritisi bisa pakai data. Silakan open cam, Bu. Saya undang Anda open cam, pakai data. Saya nggak membedakan baik Kristen atau Islam kalau ngomong pakai data. Open cam loh. Udah bisa. Sudah bisa, Anda sudah bisa open cam, followers Anda sudah 1000. Mohon maaf, saya kalau kelihatan tegas, saya sudah sering bilang, saya tegas bukan hanya orang Islam saja, tetapi teman-teman Kristen. Nih, saya tampilkan tuh di layar tuh.
Jadi jangan dengan tujuan memecah-mecah gereja ya Bu ya. Sudah selesai bahwa Lutheran pun sudah menganggap apa yang diajarkan dalam gereja Katolik tidak bisa salah. Silakan dibuka Lutheran World Federation apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Lutheran World Federation atau gereja Lutheran seluruh dunia yang mengakui bahwa mereka dari gereja Katolik dan mereka akan kembali ke gereja Katolik. Silakan buka Lutheran World Federation. Saya berulang kali. Oke, saya bisa buka konfesi gereja tahun 51 nomor 9, tapi ini gereja saya karena gereja saya kan Lutheran World Federation LWF juga. Cuman Ya, silakan dibuka aja. Mariologi itu dipahami sebagai gereja yang benar. Jadi iman dan teladan dari Boleh Maria minta yang kita diulangi, Ibu anut bilang Mariologi gereja. sebagai iman gereja yang benar. Karena kita sebagai jemaat meneladani iman Ibu Maria ketika gitu. berbicara boleh diulang lagi. Ibu tadi sempat bilang Mariologi adalah iman gereja yang benar. Kita memahami Mariologi sebagai teladan iman. Beda lagi ngomongannya. Tadi Ibu sempat ngomong loh dan saya dengar itu. Teman-teman ada yang dengar nggak? Dengar kok, dia tadi ngomong jelas Mariologi adalah sebagai iman gereja kita yang benar. Malah sekarang berubah lagi. Kita memahami iman gereja. Jadi gimana nih? Yang benar Oke, yang seperti elaborasi apa? aja Joseph, elaborasi aja. Jadi maksudnya gimana? Kalau yang statement pertama kenapa? Ya berarti Ibu sudah selesai. Tidak perlu lagi meragukan dan bagaimana mempertanyakan otoritasnya gereja dan pandangan gereja terhadap Maria. Bunda Maria. Ya, tapi bukan sebagai perantara untuk pembenaran di hadapan Allah. Kan beda dengan Katolik kan? Dari mana Ibu tahu bahwa Katolik itu memperantakan Maria sebagai pembenaran di hadapan Allah? Dari mana nih? Harus pakai data dong. Silakan di Karena ada open cam. doa-doa yang ditujukan kepada Maria untuk Doa ditujukan kepada Maria. Di mana? Ya, Santa Maria. Salam Maria, Bunda Iya. Allah Tuhan serta. Oh salah, itu aja udah salah doanya. Saya bacakan ya Bu. Saya bacakan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami. Kami minta didoakan. Gak ada Santa Maria Bunda Allah tiba-tiba. Ibu dia salah mengenai salam Maria, salah doanya. Bagaimana Ibu tahu mengenai salam Maria? Ya, Salah. jadi isi doa itu di akhir doa itu menghendaki agar Maria itu membuka jalan bagi keselamatan. Ada di situ orang. dikatakan, Maria tolonglah buka jalan keselamatan, tolong Bu. Oh Ibu orang Kristen jangan seperti Saracen, seperti yang saya biasa hadapin. Tidak saya bicarakan, mereka framing. Ada di situ saudara, Anda mendengar tadi ketika dalam doa Maria tadi, doa salam Maria tadi. Ya, di Anda akhir-akhir mendengar. klausa itu, di akhir-akhir klausa doakanlah kami yang Bro, berdosa ini. doakan. Buka gedein, Seth. Iya, baik. Doakanlah kami itu apakah salah? Coach Ali saya nggak bisa membesarkan kalau Coach Ali masih ada notifikasi yang terlalu agak rawan. Salah, itu salah. Salah. Itu salah. Jadi kalau misalkan minta didoakan berarti salah Bu? Salah, kita meminta doa itu kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Oke, sekarang saya tanya. Yesus Kristus mengatakan di dalam Alkitab, Ibu kan sola scriptura. Silahkan buktikan Ibu punya otoritas sola scriptura di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Allah orang hidup bukan Allah orang mati. Di mana Alkitabnya? Iya, ada. Ada Ya yang di mana? Di mana? Di mana? Oh, sebentar, Sebutkan. sebentar ya. Oh, Itu jangan maksudnya sebentar. begini. Hmm. Aku adalah Allah orang hidup. Artinya adalah kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya. Good. Sampai situ selesai sudah. Maka kematian Maria bukanlah akhir dari segalanya. Itu sudah menjawab. Jadi Ibu blunder. Blunder. Bu, kalau berbicara, saya sering bilang loh sama teman-teman Islam. Itu jawaban. Maria percaya nggak sama Tuhan Yesus? Lebih hebat Maria yang percaya karena sedari mula ketika malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Anak yang engkau kandung akan dinamakan Yesus. Dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Betul saudara? Amin. Apa kata Maria? Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Apa artinya? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selesai, Maria menunjukkan ketaatannya, tidak protes sama sekali. Kata kuncinya tidak protes sama sekali. Maria bisa protes gak? Bisa.
Sebagai manusia, apa tidak kaget Anda tidak pernah berhubungan suami istri, tidak pernah tahu bagaimana caranya berhubungan reproduksi, tiba-tiba ada orang malaikat mendatangkan kabar sukacita, kamu hamil, mengandung. Kenapa saya bilang seperti itu? Saudara jangan tersinggung dulu, karena dalam iman sebelah, Marianya mereka itu protes. Nah, ya, jadi jangan ketika saya bilang protes, oh, Joseph lagi mau nyinggung kami protes, enggak. Iman Jadi sebelah. tidak ada gunanya berdoa, meminta doa dari orang mati. Nanti itu seperti Islam, meminta doa dari Enggak Muhammad. gitu, Bu. Tadi Ibu sudah menjawab Apa dalam kita yang kekristenan, Muhammad? orang percaya. Ibu jangan Enggak, berpolemik, ini Bu. enggak ada. Ibu tadi sudah blunder. Tadi kita sudah dengar saudara 1.300 orang, Ibu menjawab. Dalam kekristenan arti dari ayat Allah. Bukan orang Allah, bukan orang mati. Melainkan Allah orang hidup. Ibu menjawab. Dalam kekristenan orang percaya bukan mati itu bukan akhir segalanya. Sudah itu jawaban. Dan Ibu jangan nggak usah sok tahu dengan Islam, Bu. Bu, dengerin saya. Ibu pertanggungjawabkan. Kalau Ibu mengenal bagaimana Islam memahami doa kepada orang mati, jelaskan bagaimana. Nggak mau saya ikut, ya. Ibu duluan yang ngomong-ngomong. Jelasin, Bu. Bagaimana pandangannya. Nih kalau ada teman-teman yang rekam, masukin ke YouTube. Nih, Ibu Honey Bread ini silahkan dicari teman-teman Islam. Ngomong sembarangan. Saya sering ngomong loh, sama anda-anda yang sok tahu nyamain purgatori dengan api nerakanya Islam, dengan surah Maryam 71-72, eksposisi aja nggak bener. Disuruh baca Arabnya juga nggak ngerti. Silahkan. Saya sudah bilang, Anda berbicara Bunda Maria, yang akan menjadi lawan Anda bukan hanya orang Katolik, orang Ortodoks, dan bahkan orang Lutheran. Jadi ketika Anda mengaku sebagai orang Lutheran, saya pertanyakan, tanda tanya besar. Lutheran gerejanya apa? Saya orang Lutheran, bro. Gerejanya apa? Sudahlah, saya orang Lutheran pokoknya. Gereja apa? Enggak. Kalau mengklaim sama seperti Saracen. Gerejanya apa? Nggak mau ngasih tahu gerejanya apa. Oh ya sudah, turun. Saya nggak mau berlama-lama dengan orang-orang polemik, Bu. Mau orang Kristen, mau orang Islam, kalau cuman berpolemik, mohon maaf nggak ada tempat buat kalian. Saya nggak mau kasih panggung. Kamu pikir ya saya bakal terpancing? Enggak. Saya bukan orang nyari panggung. Selesai. Anda tidak mau mengakui gereja Anda tidak mau mengakui Anda bergereja di mana, selesai. Kenapa? Kenapa harus ada gerejanya Joseph Anda supaya bisa bertanggung jawab? Supaya nanti bisa saya tanya. Bisa kita tanya bareng-bareng, betul nggak, saudara? Barangkali ada 1.300 orang di sini, ada yang satu gereja dengan dia, bisa confirm, bisa bantu confirm. Oh, saya satu gereja ternyata nggak kayak gitu kok. Oh, itu bukan ini. Kayak kemarin kan ada yang ngaku Lutheran, terus akhirnya ada Lutheran lain naik, bilang, oh Lutheran nggak seperti itu. Ada kan seperti kemarin. Nah, jadi satu Lutheran yang sudah terkena Calvinis, dia bilang, oh Lutheran nggak seperti itu. Nah, itu kan beda. Gereja saya resmi dan saya live tiap hari tiap hari Minggu di gereja. Terus apa antara korelasi dengan kalimat pertama dihubungkan dengan konjungsi dan ketika Anda memberitahu kepada kita semua Anda live tiap hari Minggu di gereja? Hebat gitu. Wow. Dimana di dalam ayat Alkitab tertulis bahwa Anda harus menyiarkan secara live melalui sosial media ketika Anda beribadah. Emangnya Tuhan Yesus ketika menetapkan perjamuan kudus itu live? Emangnya kisah para rasul ketika jemaat mula-mula itu berkumpul di rumah ibadat, memecah-mecah roti dan mendengarkan firman, emang live? Di mana di ayat Alkitabnya? Sebutin ya. Cari. Kita lanjut ya. Oh, Advent ya, bukan Lutheran, beneran Advent. Coba teman-teman minta tolong cek itu. Saya mau cek dulu bentar, Red Girl. Kamu tahan di sini. Saya mau ngecek pakai akun saya yang lain bentar. Takutnya teman-teman juga misinformasi, nanti kita nggak boleh nuduh-nuduh ya. Saya ngecek sendiri. Sorry, saya agak kenyang. Sorry ya teman-teman ya, manusiawi ya. Bentar ya teman-teman ya. Saya ambil waktu sebentar untuk saya menyaksikan langsung ini ibu ini dari gereja mana gitu. Tadi ya, maksudnya begini loh. Saya sudah bilang tadi, mana itu saya? Aduh. Postingannya dari Calvinis semua, tokoh-tokoh yang dia posting. Ntar aku lihat sendiri. Ibu Lutheran mana yang mendengarkan Deki Ngadas? Deki Ngadas teman-teman. Bapak Deki Ngadas Calvinis. Satu. Bu, Deki Ngadas itu Calvinis. Itu satu.
Ibu Lutheran mana, Bu? Kok malah membaca tentang itu? Bapak Diki Ngades. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi saya agak kurang suka dengan oknum Kristen seperti itu, teman-teman mempertanyakan Bunda Maria, Bunda Allah. Bunda Maria, Bunda Allah adalah bunda bagi kita orang percaya. Anda tidak percaya, tidak mau menghormati Maria, selesai. Berarti Anda tidak meneladani kata Tuhan Yesus. Dikatakan tadi, aku adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Ibu tadi sudah memberikan eksposisi yang sangat jelas. Itu artinya ketika orang percaya mati, itu bukanlah akhir segalanya. Ya sudah, itu jawaban Ibu. Saya kunci itu jawaban Ibu. Nggak bisa Ibu kemana-mana, mau blunder kemana pun nggak bisa. Karena jawaban Ibu itu sudah pas untuk menjawab peran Maria. Maria menjadi orang pertama yang menjawab keteladatannya kepada Kristus ketika malaikat Gabriel sampai menyampaikan salam mengenai dia akan mengandung dari Roh Kudus, akan melahirkan Yesus Kristus firman Allah menjadi manusia. Ya. Bahkan kalau kita bisa nilai tolak ukur, kita tidak ada yang bisa menyanggupi peran Maria. Peran Maria luar biasa, saudara, betul? Berkat Maria, Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama kali pada saat pesta perkawinan di Kana. Anda orang Kristen, jangan pernah sama sekali merendahkan Maria. Kalau Anda mengaku Kristen, Anda boleh baca sejarah gereja. Gereja mana yang merendahkan Maria? Nggak ada. Hanya sebelah yang merendahkan peran Maria. Makanya saya tadi bilang, ketika Maria menjawab kabar malaikat Gabriel, Maria mengatakan, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tum. Bahasa Latinnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria versi sebelah, RT 7, itu akan menanyakan, protes dia. Banyak tanya. Kalau Maria kita kan selesai. Anda baca Bunda Maria dalam Injil Lukas itu nggak nanya-nanyakan. Selesai. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selesai. Kemudian malaikat meninggalkan dia. Maria versi sebelah itu nanya, bagaimana mungkin aku begini? Bagaimana mungkin? Ngeluh lagi. Saya sudah pernah bahas kan, saudara? Pakai bukunya mereka, pakai kitabnya mereka. Nah, saudara, kalau berpemahaman seperti itu, maka saudara bukan orang Kristen. Tidak menghargai dan tidak menghormati peran bunda kita. Ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mengikuti diskusi agama ini dari awal sampai habis. Dan kita berdoa supaya setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan bisa diberkati oleh Tuhan. Dari diskusi ini saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa ketika Injil diberitakan, berarti itu adalah suatu pertanda masih terbuka kesempatan bagi siapapun untuk datang kepada Tuhan. Masih terbuka kesempatan untuk bertobat, untuk mengakui kesalahan dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebab akan ada waktunya pintu ataupun kesempatan itu tertutup, yang sekalipun ada orang yang memohon, meminta agar kesempatan diberikan kedua kali, itu pun tidak akan bisa. Karena itu teman-teman, kesempatan hari ini, kesempatan saat ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu. Yang kedua, bagi teman-teman yang Kristen Protestan yang tidak memiliki ritual penyembahan kepada Bunda Maria, oleh karena hal itu tidak ada di dalam doktrin Protestan, teman-teman tidak dipaksa ataupun tidak harus melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Katolik, tapi biarlah mereka dengan kekhususannya. Dan yang Kristen, lakukanlah, yang Kristen Protestan maksud saya, lakukanlah ritual penyembahanmu kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengajaran yang sudah disampaikan kepadamu. Jadi teman-teman, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, tidak usah saling merasa bahwa ini adalah suatu. Jadi teman-teman, mendengarkan diskusi seperti ini berarti setiap kita kalau sudah menjadi Kristen adalah kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, untuk memahami lebih banyak hal dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi teman-teman yang Kristen Protestan tidak harus
melakukan seperti ritual teman-teman yang Kristen Katolik. Demikian juga sebaliknya. Jadi teman-teman, mari setiap kita melalui akan diskusi-diskusi seperti ini, kita terus belajar, kita terus mengembangkan dan juga menambah pengetahuan, tetapi kita tetap setia kepada pengajaran yang kita imani, yang kita pegang selama ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.